Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah berada di Hotel Pangrango, tepatnya pukul 2.30 setelah acara koordinasi yang diundang oleh Bawaslu. Alhamdulillah akhirnya saya bisa ngobrol dengan Bawaslu dan dengan divisi penanganan pelanggaran Pak Firman. Pak Firman. Alhamdulillah nih Pak, mudah-mudahan hari ini saya dari Gelora pengen ngobrol-ngobrol mengenai sebetulnya informasi kepada teman-teman Gelora yang lain mengenai nanti pelanggaran pemilu seperti apa. Dan ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang sering ditanyakan oleh caleg Gelora di grup. Contohnya misalkan terkait APK seperti apa, kalau sekarang APS, dan kemudian juga yang terakhir adalah tadi informasi-informasi yang mengenai jumlah, misalkan kita melanggar pemilu itu seperti apa, nanti seperti apa prosesnya, pelaporannya, mungkin itu bisa dijelaskan mungkin. Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, walaupun dadakan, tapi yang dadakan itu enak biasanya ya. 3 tahun dadakan. Terkait dengan beberapa pelanggaran yang bersifat administrasi ataupun pidana, itu diantaranya yang pertama itu terkait dengan, kalau administrasi itu lebih kepada pengadministrasian surat menyurat, pemberitahuan, dan pelaksanaan pada masa kampanye. Kalau yang pidana itu lebih kepada black campaign, money politik, terus menggunakan fasilitas negara seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Kendaraan termasuk kendaraan fasilitas negara ya, menggunakan apapun bentuk yang dilakukan oleh fasilitas negara itu bentuknya pidana. Nah, yang terkait dengan APS dan APK, kalau misalkan sekarang tuh kan setelah ditetapkan DCT itu kan pra kampanye. Gitu. Yang pra kampanye ini terkait dengan APS itu, kenapa kemarin kita melakukan penertiban itu karena memang himbauan dari Bawaslu RI-nya terkait dengan pelanggaran itu yang ada unsur ajakan kampanyenya. Yang ada unsur ajakan kampanye seperti gambar coblos, yang paku, terus ajakan memilih, ayo pilih. Nah, itu identitas yang mengajak itu, maka kami tertibkan. Bukan berarti kemarin kita pada saat menertibkan itu tebang pilih, karena memang kita juga melaksanakan arahan dan instruksi dari Bawaslu RI. Gitu. Insya Allah sih kami sudah mendapatkan informasi tersebut. Mungkin ada beberapa teman yang melihat bahwa APK di sana masih ada yang terpasang karena memang tidak ada ajakan pemilu, tidak ada gambar paku. Jadi itu masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Oh, baik. Dan itu sudah banyak yang nanya, ini kita mau masang tuh bingung kan kalau nggak ada ajakan pemilih. Contohnya kalau kita punya partai doang gitu Pak, logo sama nomor doang, tidak ada ajangan pemilih berarti. Iya, tidak ada ajangan pemilih kalau itu. Karena itu masih sifatnya APS ya, sosialisasi bentuknya. Gitu. Dan itu sebenarnya masih banyak pertanyaan tuh yang di dalam grup kami itu begitu. Jadi mau masang tuh ragu-ragu ini kapan kita mau masang gitu. Supaya tidak ragu-ragu, lebih baik memasangnya nanti aja pas kampanye. Itu yang jelas tidak ditempel di tiang listrik, tidak ditempel di pepohonan, di dekat sarana pendidikan, kesehatan, keagamaan. Oh, tidak boleh berdekatan. Tidak boleh berdekatan. Supaya kita juga nggak capek nanti meneribanya gitu. Oh, ini kalau benernya banyak ya. Apalagi benernya banyak. Yang kedua misalkan Pak terkait tadi tuh kan ada pelanggaran itu tadi administrasi. Administrasi, ya. Administrasi itu berarti kalau kita mengadakan kampanye harus bersurat dulu dengan Bapak. Harus bersurat ke Bawaslu. Ke Bawaslu Kota Sukabumi atau ke Panwascam masing-masing kecamatan. Setiap kita mau kampanye harus. Iya, harus ada itu. Surat dari partai harus atau ada. Dari caleg? Iya, harus ada. Partai biasanya harus partai. Oh gitu. Iya. Berarti kalau dari partai, berarti kita harus mengajukan jadwal pemilu kita ke partai? Enggak, kalau jadwal itu nanti kan sudah ditentukan oleh KPU tuh. Kalau untuk jadwal pun nanti pada saat pelaksanaannya baru diberitahukan ke Panwascamnya. Oh, surat pemberitahuan. Ya, nanti biar teman-teman Panwascam melakukan pengawasan melekat di lapangannya. Oh, gitu. Ya. Saya baru tahu, saya pikir misalkan caleg udah langsung datang aja mulai dari tanggal 28 gong langsung aja gitu ngobrol sih kan. Ya, ada jadwalnya nanti. Oh, gitu. Ada jadwalnya, ada zonasi terkait dengan pemasangan APK. Oh, iya. Pemasangan APK juga itu ada zona merahnya. Nanti itu KPU yang berhak untuk mengeluarkan titik lokasinya. Lokasi kampanye. Titik lokasinya. APK-nya berarti disediakan oleh KPU atau kami menyediakan sendiri? Nanti juga yang dari KPU juga ada nanti. Dari KPU. Dan yang pertanyaan yang sering tuh Pak, nanti di APK yang di alat yang tempat nyoblosnya itu Pak,
Katanya ada foto di kertas suara atau ada nggak ada foto ya Pak? Kalau itu sih kita secara teknisnya belum ada dari KPU-nya ya. Kalau yang tahun kemarin sih ada foto dengan nama serta nomor urutnya. Tapi kan hari ini katanya ada informasi, makanya seperti apa? Ya, Saya juga ya. belum dapat. Kita juga tidak bisa mengeluarkan sebuah kesimpulan keputusan kalau misalkan regulasinya belum ada gitu. Oh gitu Pak. Ya. Dan yang paling penting nih Pak, misalkan untuk ajakan masyarakat di luar sana mengenai nanti pemilu seperti apa Pak, misalkan Ya. pesannya tentang no money politik, hoax dan sebagainya. Ya kita ini kan mau menghadapi pemilu tahun 2024 itu harus secara sukacita lah ya, gembira lah, riang gembira lah. Artinya pendidikan politik terhadap masyarakat juga harus dibangun. Ya. Jadi jangan sampai kultur masyarakat Kota Sukabumi itu terjadi politik transaksional. Ya. Nah ini juga kan potensi pidana juga ketika misalkan salah satu peserta pemilu sudah menjanjikan atau misalkan memberikan materi di luar materi itu sudah bisa kita pastikan bahwa itu akan menjadi temuan awal tentang pelanggaran pidana pemilu. Yang keduanya terkait dengan tadi dihindari yang namanya money politik, hoax, apalagi politik identitas yang rawan dengan benturan-benturan di arus bawah lah. Nah, itu kita harus hindari karena tujuan daripada pemilu itu menciptakan pemimpin-pemimpin yang demokratis. Jadi bagaimana caranya kita berbicara masalah pemimpin yang demokratis kalau misalkan diawali dengan proses kepemiluannya dengan tidak fair lah ataupun licik lah. Gitu. Itu terima kasih Bapak. Ya. Barangkali ada yang menambahkan dari teman-teman Panwascamnya. Mungkin nanti bisa nggak Pak, misalkan dari kami itu bisa dapat kontak nomor Panwascamnya setelah ini untuk boleh. kecamatan boleh koordinasinya. Ya boleh. Nanti bisa dikatakan. Boleh. Terima kasih ini Bapak Siap. atas waktunya. Mangga. Sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Semoga pemilu tahun ini berjalan dengan baik dan kabul. Dan mudah-mudahan di Sukabumi terpilih juga calon dewan dan pimpinan-pimpinan yang sudah bisa mewakili Kota Sukabumi. Harapannya seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Siap, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap kan?